Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat beserta karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan yang kedua kalinya tak lupa kita haturkan sholawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya Mujibur Rahman, mahasiswa ilmu politik, akan membahas tema yaitu kepemimpinan dalam Islam. Jadi kita mengenal sosok pemimpin, baik itu dalam berbagai tingkat, misalkan desa, lurah, kabupaten, provinsi atau negara, bahkan di dalam sebuah agama itu ada pemimpin-pemimpinnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sebuah kepemimpinan dengan gaya Islam. Jadi ketika kita melihat lebih jauh tentang bagaimana suatu teori kepemimpinan berdasarkan dari nilai-nilai Islam, tentu di sini kita akan mengambil sebuah contoh ataupun sebuah landasan berdasarkan pada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana caranya untuk menjadi seorang pemimpin atau bagaimana caranya memimpin berdasarkan dengan nilai-nilai Islam. Jika kita lihat di dalam Al-Quran, tentu ada banyak ayat yang membahas tentang pemimpin dan bagaimana seorang pemimpin itu harus bersikap. Tentu jika kita mengambil contoh berdasarkan dua sumber ini, yaitu Al-Quran dan hadis, maka kita akan menemukan sebuah kepemimpinan yang mulia, karena kita telah mengambil sebuah landasan yang sangat fundamental, yang sangat sakral, yaitu sebuah kitab suci dan perkataan-perkataan dari baginda Rasulullah SAW yang mana kita kenal ia sebagai seorang makhluk yang sangat mulia, yang memiliki budi pekerti yang luhur, dan dia adalah sebaik-baik pemimpin. Tentu ketika kita melihat lebih jauh, ketika kita memahami apa kriteria-kriteria atau bagaimana caranya untuk menjadi seorang pemimpin berdasarkan pada Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah, ada banyak hal yang dapat kita pelajari juga. Ketika kita temukan di dalam Al-Quran bahwasannya pada dasarnya manusia diutus ke dunia ini tidak lain ialah untuk menjadi khalifah atau seorang pemimpin di dunia. Maka jelas di sini bahwa sebagai seorang umat Islam tentu kita harus meyakini apa yang ada di dalam kandungan-kandungan dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana kita dalam memimpin. Adapun jika kita lihat bagaimana pola kepemimpinan pada masa Rasulullah itu berjalan sangat baik
dikarenakan Rasulullah adalah seorang pemimpin yang mana mengambil pola kepemimpinannya berdasarkan pada Al-Quran, dan juga Rasulullah SAW merupakan seorang makhluk yang mulia, seorang utusan yang sangat mulia. Jadi dalam memimpin dia sangat baik. Tentu jika kita berbicara lebih jauh, ketika Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi, maka digantikan oleh para sahabat, maka kepemimpinan di sana juga berlangsung sangat baik. Namun jika kita korelasikan kepada bagaimana pola kepemimpinan hari ini, tentu kita akan melihat banyak suatu ketimpangan, banyak suatu hal yang kontradiksi tentang bagaimana pola-pola kepemimpinan yang kita temukan di dalam Al-Quran ataupun hadis, ataupun lebih-lebih ketika kita melihat bagaimana teori kepemimpinan dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat Khulafaur Rasyidin, tentu sangat berbeda jauh jika kita bandingkan dengan bagaimana tipe kepemimpinan hari ini. Dalam Islam sendiri, pemimpin merupakan seorang imam yang memiliki derajat yang sangat tinggi. Maka dari itu, sebagai seorang umat, kita perlu patuh kepada seorang pemimpin. Namun ada hal yang perlu untuk kita garis bawahi di sini, yaitu ketika seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang baik, maka kita wajib untuk mengikuti apa perkataan-perkataan ataupun kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemimpin tersebut. Namun beda halnya ketika pemimpin tersebut bukan pemimpin yang baik, pemimpin tersebut adalah pemimpin yang zalim, maka kita tidak wajib untuk mendengarkan apa yang menjadi perkataan-perkataannya ataupun apa yang telah menjadi kebijakan atau ketentuannya ketika memimpin. Jika hari ini kita melihat di berbagai belahan dunia masih terjadi banyak ketimpangan di dalam suatu kepemimpinan, tentu ini adalah suatu hal yang dikarenakan bahwa terutama kita sebagai umat Islam hari ini telah lupa tentang kepemimpinan yang telah diajarkan di dalam Al-Quran sendiri dan di dalam sunnah Rasulullah SAW, dan tentunya apa yang digambarkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat terdahulu, sehingga kita melihat hari ini kepemimpinan itu sangat berbanding jauh. Bisa kita katakan jika hari ini pemimpin-pemimpin dari berbagai macam negara hampir sudah tidak ada lagi yang berpegang terhadap nilai-nilai Islam, yaitu ajaran-ajaran Al-Quran maupun Sunnah. Maka tentu di sini negara tersebut atau suatu wilayah yang dipimpin oleh pemimpin yang tidak baik, yaitu pemimpin yang tidak mampu mentransformasikan nilai-nilai Al-Quran dan hadis ke dalam kepemimpinannya, maka negara tersebut tidak akan pernah berjalan dengan baik, dan juga kepemimpinannya tidak akan pernah berlangsung dengan baik pula. Maka untuk mencari seorang pemimpin, tentu kita harus memilih berdasarkan nilai-nilai ataupun sifat-sifat dari para calon pemimpin kita.
ketika orang tersebut memahami agama, betul-betul bisa memahami Islam, itu tentang bagaimana dia mampu mentransformasikan nilai-nilai yang ada, kandungan-kandungan yang ada pada Al-Quran dan juga sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Tentu di sini ia merupakan seorang pemimpin yang sangat baik. Maka ketika seorang pemimpin yang berpegang kepada ajaran-ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka ialah sosok pemimpin yang perlu untuk kita pilih untuk menjadi pemimpin kita. Ketika kita mau kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan berlangsung baik pula. Sebagaimana negara yang kita idam-idamkan yang tertuang di dalam Al-Quran, yaitu negara yang aman, damai, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mencapai suatu negara yang digambarkan di dalam Al-Quran tersebut, tentu kita membutuhkan seorang pemimpin yang baik dengan gaya kepemimpinan yang diambil berdasarkan pada nilai-nilai yang ada di dalam Islam, yaitu nilai yang ada pada Al-Quran, nilai-nilai yang ada pada hadis, dan bagaimana ia mencontoh para pemimpin terdahulu, para pemimpin Islam yang telah berhasil membentuk suatu kepemimpinan yang luar biasa dengan wilayah yang cukup luas. Maka tentu di sini kita akan bisa merasakan bagaimana ketentraman, kedamaian di dalam bernegara. Ketika nilai-nilai Islam telah bisa dituangkan ke dalam sebuah kepemimpinan, tentu suatu organisasi atau sebuah negara yang dipimpin tersebut akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu pula negara tersebut akan menjadi sebuah negara yang aman, yang damai, jauh dari mara bahaya dan lain sebagainya, dikarenakan negara tersebut telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang Muslim, sebagai seorang umat Islam, tentu kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pemimpin yang mampu berpegang teguh kepada akidah, mampu berpegang kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Dan ketika kita hendak memilih seorang pemimpin, tentu kita harus melihat pula berdasarkan pada nilai-nilai tersebut, agar kiranya ketika kita telah memilih seorang pemimpin tersebut, maka kita tidak akan dizolimi untuk kemudian ketika pemimpin yang telah kita pilih itu terpilih. Ketika pemimpin yang baik itu terpilih, maka tentu apa yang menjadi cita-cita dari negara tersebut pasti akan bisa untuk dipenuhi, dikarenakan seorang pemimpin yang sangat baik, tentu kita akan mendapatkan sebuah kenikmatan yang besar, sebuah keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya masyarakat yang dipimpin akan merasakan sebuah ketenangan, akan merasakan sebuah kedamaian, tidak akan terjadi problem-problem di tengah-tengah masyarakat, tidak akan terjadi sebuah konflik-konflik sebagaimana yang kita lihat pada banyak negara hari ini. Maka inilah pentingnya kita untuk memahami apa yang telah diajarkan di dalam Islam sendiri terkait dengan sebuah kepemimpinan. Maka kita perlu untuk mempelajari apa kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis, agar dalam sebuah kepemimpinan
kita bisa menghasilkan suasana baru untuk keberlangsungan umat Islam hari ini, agar kita sebagai umat tidak dizolimi oleh seorang pemimpin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.